Sobat Ngulik, selamat hari Kamis, malam Jumat, atau Maljum ya bisa dibilang. Oke, kembali lagi di acara Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang kembali, ditemani oleh saya, Zalifa Raihan, dan rekan saya. Hai, kenalin saya Devi Okta Bahari. Oke, episode-episode sebelumnya kita udah banyak banget nih yang dibahas dari tips and trick kerja sambil kuliah, magang di Unilever, magang di kampus Merdeka, bahkan pengalaman menjadi brand ambassador di salah satu brand kosmetik yang ternama. Tapi untuk episode kali ini pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah menarik, teman-teman. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol dan mengulik dengan pembahasan yang super inspiratif dan juga pastinya juga seru ya para sobat ngulik. Dalam episode kali ini kita akan dunia mahasiswa berprestasi itu seperti apa sih? Kira-kira aspek penilaian itu dari mana aja ya? Apakah dari akademik ataupun dari non-akademik juga nih teman-teman? Nah, menarik nggak sih para sobat nguli? Pastinya seru banget nggak sih, Kak? Wah, seru banget dong pastinya, Dev. Kayaknya setelah ini semua bakal termotivasi nih untuk menjadi mahasiswa berprestasi, ya nggak sih? Nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja, kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, iya bener banget, Kak. Jadi kalian para mahasiswa ini kalau bisa tuh jangan jadi kupu-kupu deh di kampus. Jadi bagi kalian untuk para mahasiswa, apalagi mahasiswa baru nih, wajib banget untuk kalian ngedengerin episode kali ini sampai habis, wajib. Dan oh ya, seperti nama podcast kita juga nih, ngopi, ngobrol, penuh inspirasi. Biasanya di Ngopi Podcast ini, kita akan ada selalu seseorang yang menemani kita. Dan pastinya seseorang itu akan memberikan inspirasi untuk para sobat ngulik semua nih. Nah, kira-kira untuk narsum kita untuk episode kali ini siapa ya, Kak? Penasaran kan, Dev? Sama nih, aku juga, Sobat Muli juga pasti penasaran kan? Tapi tenang aja, karena hari ini kita sudah kehadiran narasumber luar biasa yang akan menjawab rasa penasaran Sobat Muli. Wah, iya pastinya penasaran banget sih, Kak. Mungkin boleh nih, Kak, langsung dikenalin aja untuk narsum episode kali ini. Nah, narasumber kita pada Ngopi Podcast kali ini adalah Kak Hasna Nadia. Beliau merupakan seorang mahasiswi di Departemen Manajemen IPB University yang telah menjadi finalis mahasiswa berprestasi IPB University 2022. Karena Kak Hasna sudah hadir bersama kita di sini, kita sapa dulu yuk, Dev. Halo, selamat sore Kak Hasna. Sore, Kak Hasna. Sore Devi, sore Zalifa. Gimana nih kalian kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Kak Hasna sendiri kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Sama aku Alhamdulillah. juga, Alhamdulillah, Kak. Terima kasih Kak Hasna karena telah bersedia untuk menjadi narasumber kami hari ini untuk menjawab rasa penasaran dari Sobat Kulik nih nantinya. Oke, langsung aja nih Kak, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar mahasiswa berprestasi. Gimana nih Kak, udah siap belum nih Kak? Udah siap banget dong untuk sharing. Oke, siap. Kita langsung aja nih kayaknya. Nah, sebelum kita bertanya lebih jauh nih tentang MAPRES atau mahasiswa berprestasi, tentunya Sobat Ngulik juga pengen kenal nih mengenai sosok dari Kak Hasna itu sendiri. Boleh nih Kak cerita lebih jauh tentang Kak Hasna, mulai dari educational background, kesibukan saat ini, dan mungkin sedikit personal life mungkin Kak. Oke, halo teman-teman Sobat Ngulik. Halo Devi, halo Zalifa. Perkenalkan nama aku Hasna Nadia Banasa Sudaryono. Tapi karena kepanjangan, teman-teman cukup panggil Nana atau Hasna aja. Aku sebenarnya orang Bogor, tapi stay-nya di Bekasi. Dan sekarang juga sedang menempuh Departemen Manajemen ya, di Departemen Manajemen IPB University. Sekarang menempuh di semester 6, tepatnya aku sebagai angkatan 56. Dan personal life sedikit tentang aku tuh seneng banget sama dunia public speaking, kemudian juga leadership dan business marketing. Jadi mungkin kesibukan aku nggak jauh-jauh ya dari situ. Kalau sekarang sendiri, aku lagi ada kegiatan magang, ikut program magang Merdeka juga, tepatnya di Telkom Indonesia sebagai digital marketing intern. Dan juga mungkin kegiatan yang kondisional sifatnya, misalnya kayak MC, kemudian moderator, terus juga lomba-lomba dan lain sebagainya. Udah sih kurang lebih itu aja ya terkait dengan aku.
Oke, singkat, padat, dan jelas ya, Kak, ya. Menarik banget nih, Kak, kegiatannya. Kayaknya agak lumayan padat juga ya, Kak, kegiatannya, dan pastinya kegiatan juga keren-keren ya. Oke, mungkin sebelum kita ke next question, aku cukup penasaran sih, Kak. Aku cukup penasaran, sebenarnya sebelum kita mulai ngopi podcast nih, aku ada lihat profil Kak Hasna sedikit sebentar di LinkedIn. Dan ternyata pas aku lihat, aduh keren-keren banget nih kegiatannya. Bahkan untuk saat ini, Kak Hasna lagi internship di Telkom juga ya, Kak, as digital marketing ya, Kak, ya? Iya. Nah, untuk pertanyaannya itu, mungkin sebelum ke question, itu, nah, kan biasanya para mahasiswa nih ya, Kak, ya, termasuk aku mungkin salah satunya, itu kalau udah terlalu banyak kegiatan yang diikutin, itu suka bingung nih mau nge-handle yang mana dulu gitu. Akhirnya karena bingung mau nge-handle yang mana dulu, akhirnya jadi burnout, jadi stres sendiri. Terus akhirnya kegiatan yang mereka ikutin nggak produktif jadinya. Jadinya kayak kegiatannya sia-sia gitu. Nah, jadi untuk question-nya dari aku, nah ada nggak sih Kak tips dari Kak Hasna, gimana sih cara Kak Hasna nge-manage waktu Kakak, apalagi kan Kakak termasuk bisa dapat dikatakan Kak Hasna termasuk mahasiswa aktif juga ya Kak ya. Nah, jadi gimana sih Kak Hasna nge-manage waktu Kakak walaupun kegiatannya itu banyak, tapi kegiatannya tetap produktif dan juga nggak bikin burnout. Gimana tuh Kak kira-kira? Oke, mungkin ini berkaitan dengan time management ya, Desi ya. Kalau time management sendiri nih, sebenarnya aku pun ngalamin ya, gimana tuh burnout gitu ya, sibuk-sibuknya. Tapi dari situ juga aku belajar. Dan menurut aku, sebenarnya time management itu adalah priority management. Jadi untuk bisa memanage waktu, artinya kita harus bisa manage prioritas kita. Dan gimana cara manage prioritas itu, kalau teman-teman tahu, itu ada skalanya ya, di mana-mana yang penting dan enggak. Tapi sebenarnya menurut aku, dibandingkan dengan itu, adalah bagaimana kita memulai apa yang ingin kita jadikan sebuah komitmen gitu. Jadi kalau teman-teman mau memulai sebuah organisasi, dipertimbangkan dulu tuh baik-baik sebenarnya why-nya kenapa teman-teman pengen ikut organisasi itu, pengen ikut kegiatan itu, supaya nanti nggak jadi sebuah kesibukan yang nggak berarti gitu buat teman-teman. Jadi harus kesibukan itu tetap jadi makna tertentu buat teman-teman gitu sih. Jadi menurut aku adalah pertama bagaimana teman-teman bisa manage priority, dan kedua bagaimana teman-teman bisa berkomitmen dari sebuah kegiatan. Jadi teman-teman nggak FOMO gitu loh untuk ikut kegiatan kepanitiaan, kegiatan organisasi, ngelihat teman-teman yang lain itu ikut organisasi ini, teman-teman pengen ikut juga. Sementara teman-teman sendiri belum bisa manage waktu dengan baik. Jadi gitu sih, mungkin kurang lebih buat sobat ngulik ya di rumah terkait dengan time management yang aku terapkan sejauh ini. Oke, keren banget. Bener banget sih, Kak. Dan thank you ya, Kak, untuk tipsnya. Nah, buat para sobat ngulik, bisa banget untuk kalian terapkan ke rutinitas kalian sehari-hari. Jadi, walaupun kegiatan kalian itu banyak, tentunya kalian harus tentuin skala prioritas dulu ya, teman-teman, biar kegiatan tetap produktif dan juga nggak bikin burnout, gitu. Oke, Kak. Kita back to topik ya, Kak. Aku mau nanya lagi perihal MAPRES nih, Kak. Kakak kan sudah terpilih sebagai mahasiswa prestasi FEM di IPB ya, Kak ya. Bahkan Kak Hasna masuk ke finalis 5 besar MAPRES di IPB. Keren banget nggak tuh? Nah, menurut Kak Hasna sendiri, apa sih Kak definisi berprestasi menurut Kak Hasna? Dan mungkin boleh juga nih Kak diceritain tentang bagaimana sih dunia mahasiswa berprestasi itu seperti apa, dan bagaimana juga tahapan proses Kak Hasna ketika melewati masa-masa itu yang sehingga akhirnya Kak Hasna terpilih sebagai mahasiswa berprestasi di FEM IPB, Kak. Oke, jujur ya, pertanyaan tentang definisi mahasiswa berprestasi ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sulit buat aku jawab. Karena aku sendiri sebenarnya juga mempertanyakan itu pada awalnya gitu, dan prosesnya cukup panjang buat aku benar-benar bisa paham gitu apa sih definisi berprestasi, apa sih definisi mahasiswa berprestasi gitu ya. Dan aku ketemu sama teman-teman finalis di IPB, kita ternyata sama-sama masih menemukan definisi itu gitu loh. Jadi itulah kenapa aku bilang itu pertanyaan paling sulit. Dan selama proses itu akhirnya aku memang benar-benar menemukan ya sebenarnya definisi mahasiswa berprestasi itu apa sih. Dan ternyata itu bukan soal title aja, bukan soal predikat aja, bukan soal mewakili departemen atau mewakili fakultas, mewakili kampus gitu.
Tapi mahasiswa berprestasi itu adalah gimana kita bisa menjadi versi terbaik buat diri kita sendiri, supaya dari menjadi versi terbaik itu kita bisa memberikan impact bagaimana kita bisa menginspirasi ke orang lain gitu. Jadi itulah kenapa aku punya proses yang lama untuk menemukan definisi atau maknanya itu, sampai akhirnya aku bisa menemukan makna dari mahasiswa berprestasi itu sendiri. Dan selain itu juga aku menemukan makna kalau mahasiswa berprestasi itu adalah sebuah tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab untuk mengemban amanah, kemudian juga tanggung jawab untuk bisa memberikan contoh yang baik buat teman-teman sekitar, buat menginspirasi, dan juga tanggung jawab kita sebagai mahasiswa itu sendiri. Gitu. Dan terkait dengan dunia mahasiswa berprestasi ya, jujur yang aku rasain adalah awalnya ya, aku ngerasa mahasiswa berprestasi itu wah jauh di angan-angan gitu ya. Mana mungkin aku bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Bahkan aku aja awalnya nggak memasukkan menjadi mahasiswa berprestasi sebagai salah satu resolusi aku gitu ya. Kalau teman-teman mungkin waktu MPKMB bikin tuh ya mimpi besar ya. Aku juga sama dulu bikin 56 mimpi besar. Aku nggak ada masukin menjadi mahasiswa berprestasi gitu. Karena buat aku itu awalnya jauh di angan-angan gitu. Tapi ternyata ya prosesnya aku coba untuk daftar dan memang nggak ada yang tahu ya kalau ternyata itu jadi jalan hidup dan hidup kita juga gitu sih kurang lebih. Dan tahapan yang aku lalui kurang lebih cukup panjang ya, makan waktu sekitar 6 bulan sampai aku ada di finalis tahap final. Itu pertama di departemen manajemen aku sendiri, kemudian ke Fakultas Ekonomi dan Manajemen, mewakili dari departemen manajemen, kemudian ke Desk Evaluation IPB. Baru setelah dari Desk Evaluation itu terpilih finalis ya 15 orang. Itu jumlahnya 3 orang dari vokasi dan 12 orang lainnya dari sarjana. Baru setelah itu di final IPB itu kita mengikuti kegiatan bootcamp, kegiatan seleksi, baru setelah itu terpilihlah grand finalis dan nantinya akan dikirim ke nasional. Tapi di tahun ini sayangnya aku belum bisa lanjut ya sampai ke nasional. Semoga teman-teman sobat ngulik yang dengerin ini yang pengen jadi mahasiswa berprestasi bisa menjadi penerus ya, bahkan bisa jadi lebih baik lagi nih, mewakili PEM, mewakili Departemen Manajemen untuk mewakili ke tahap nasional. Gitu sih kurang lebih tahapan yang aku lalui. Emang panjang, banyak ups and down-nya, tapi aku benar-benar nikmatin itu dan itu adalah sebuah proses belajar terbaik salah satu yang aku lalui dalam hidup aku. Gitu sih, terkait dengan dunia mahasiswa berprestasi. Wah, luar biasa sekali ya perjuangan dari Kak Asna ini untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi yang didamba oleh semua kalangan mahasiswa, dan semoga para sobat ngulik di sini akan termotivasi nih untuk menjadi next mahasiswa berprestasi. Nah, kalau begitu aku mau nanya deh Kak, apa aja sih persyaratan yang dibutuhkan dalam mengikuti seleksi di MAPRES ini, mahasiswa berprestasi? Boleh nih Kak di-share sedikit. Oke, terkait dengan persyaratan ya Zalifa ya. Sebenarnya persyaratan ini setiap tahun beda sih, dan itu semuanya tercantum di panduan ya. Biasanya dipublish oleh Kemdikbud RI. Nah nanti akan diinformasikan juga lebih lanjut kalau di departemen itu biasanya sama Bapak Ibu dosen Komisi Kemahasiswaan. Kayak gitu. Cuma mungkin aku mau rangkum sedikit kali ya persyaratan umum ya, yang umumnya sih biasanya seperti itu gitu. Yang pertama adalah kaitannya dengan IPK. Sebenarnya nggak ada IPK minimum gitu sih ya, misalnya harus 55 gitu nggak ada. Tapi IPK itu adalah salah satu penilaian. Jadi teman-teman juga harus mempertimbangkan nih, mempersiapkan juga dari awal. Kemudian yang kedua capaian unggulan. Nah ini yang mungkin ya sering dibilang kayak prestasi nih. Jadi mahasiswa berprestasi harus punya prestasi itu sendiri. Sebenarnya prestasi yang dimaksud kayak menang-menang lomba, kemudian juga menulis, publish buku dan lainnya itu masuknya ke capaian unggulan. Jadi cuma salah satu aspek penilaian dari sekian banyak penilaian gitu. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan kemampuan bahasa Inggris. Nah ini kemampuan bahasa Inggris ini menurut aku yang penilaiannya juga cukup banyak ya. Karena di tingkat IPB terutama ya, seleksinya itu mulai dari video speech, kemudian juga ada tes TOEFL, ITP juga, impromptu speech, bahkan ada IELTS live test juga. Gitu. Yang keempat adalah gagasan kreatif. Nah ini yang harus teman-teman persiapkan dari awal. Gagasan kreatif itu apa sih? Gagasan kreatif ini adalah paper, tapi sifatnya itu lebih kritis dan lebih solutif. Nah, gagasan kreatif ini yang nantinya harus teman-teman presentasikan di hadapan para juri, baik dalam tahap departemen, fakultas, bahkan hingga tahap IPB. Dan idenya ini nih harus benar-benar inovatif dan aplikatif juga. Jadi bukan cuma sekedar gagasan yang angan-angan, teman-teman juga harus bisa mendeskripsikan sebagaimana sedemikian rupa supaya itu bisa realistis dan dapat direalisasikan gitu ya.
Dan yang kelima juga kaitannya dengan kepribadian. Nah, ini kepribadian ini mungkin karakter masing-masing ya, tapi bukan berarti kayak teman-teman pendiam terus akhirnya nggak bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Ini kaitannya mungkin lebih ke attitude gitu ya, bagaimana teman-teman berkomunikasi, bagaimana sobat ngulik ya di rumah itu punya attitude yang baik juga terhadap lingkungan sekitar. Dan sebenarnya ada tesnya juga sih kepribadian ini, mulai dari tes psikologi, motivation letter, wawancara, dan lainnya. Itu sih kurang lebih terkait dengan persyaratan ya, persyaratan seleksi. Wah, berarti lumayan juga ya, Kak, untuk seleksinya lumayan banyak tahapannya. Mungkin sebelum kita ke next question lagi nih, Kak, aku cukup penasaran juga. Ada nggak sih, Kak, selama di perkuliahan, kegiatan apa sih yang Kak Hasna itu sering mengikuti kompetisi ataupun kegiatan seperti apa yang Kak Hasna sering ikutin? Oke, tentang kegiatan ya. Nah, ini mungkin kaitannya dengan minat aku lagi, karena aku udah singgung juga di awal ya, Devi ya. Kalau aku minatnya itu di bidang public speaking, seperti itu. Jadi, sebenarnya memang kegiatan lomba yang sering aku ikuti itu adalah lomba-lomba voice over, kemudian juga lomba podcast, kurang lebih kayak gitu. Tapi, aku sadar nih, kalau aku juga nggak bisa dong cuma ada di bidang itu, walaupun itu memang bidang yang aku minati, aku harus bisa menyeimbangkan itu dengan bidang lain. Akhirnya aku coba explore juga untuk dunia tulis-menulis, ikut lomba esai, kayak gitu. Nah, tapi yang sebenarnya aku singgung di sini adalah ini jadi stigma ya kadang ya, kalau mahasiswa berprestasi itu harus sering menang lomba gitu. Padahal enggak sama sekali. Sebenarnya aspek penilaian capaian unggulan itu, bahkan lomba itu, menang-menang lomba, itu cuma satu dari beberapa bidang gitu. Dan teman-teman harus menyeimbangkan, karena lomba itu hanya bisa dimasukkan prestasinya itu 4 doang gitu. Jadi teman-teman juga harus coba eksplor lain nih, misalnya seperti dalam aspek penghargaan, kemudian juga dalam aspek ikut konferensi, aksi kemanusiaan, kewirausahaan, itu yang teman-teman harus seimbangkan supaya nanti dari 15 prestasi yang harus teman-teman input itu seimbang gitu di setiap di setiap bidang prestasinya, kayak gitu sih kurang lebih. Dan juga karir organisasi ya, ini juga yang jadi aku tekankan juga, karena aku juga dulu cukup aktif organisasi, jadi ketua gitu ya, ketua pelaksana ataupun ketua divisi. Nah, ini juga bisa jadi sebuah prestasi loh teman-teman. Jadi bukan sekedar ikut organisasi dan udah gitu aja. Gitu sih kurang lebih. Jadi teman-teman harus menyeimbangkan ya terkait dengan prestasi. Oke, keren banget ya, Kak. Berarti bisa dikatakan Kak Hasna lebih sering mengikuti kegiatan yang seperti public speaking seperti itu ya, Kak ya. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya udah Kak Hasna jawab sih sebenarnya, tapi mungkin mungkin ini aku tanya lagi ya, Kak, lebih spesifik lagi ya. Mungkin di sini ada beberapa nih teman-teman para sobat ngulik yang pengen ikut jejak seperti Kak Hasna sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi mungkin mereka tuh masih berpikir, apa ya, kalau nggak prestasi juara nggak bisa jadi mapres nih gitu. Nah, menurut Kak Hasna sendiri, apakah untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi, apakah harus memiliki prestasi juara setidaknya ada 1 atau 2 gitu? Gimana tuh Kak Hasna? Oke, mungkin ini aku sedikit mengulang ya berarti ya, tapi juga ringkas ya. Satu jawaban aku sebenarnya enggak ya, tadi yang aku tekankan. Nggak harus prestasi juara, justru teman-teman harus explore tuh. Jangan cuma juara lomba aja terus. Teman-teman juara lomba 10 nih, 10 juara lomba. Percuma, karena yang bisa dimasukin cuma 4 teman-teman dari juara lomba itu. Jadi teman-teman itu tadi harus menyeimbangkan tuh, ikut organisasi, ikut kegiatan volunteering, ikut kewirausahaan gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus seimbang dari semua aspek prestasi. Dan ini juga stigma yang mungkin menurut aku harus dihilangkan ya dari mahasiswa berprestasi. Kesannya kayak mahasiswa berprestasi itu cuma ikut lomba dan udah gitu. Padahal sebenarnya justru teman-teman harus seimbang ya. Jadi manusia yang punya kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual itu justru manusia yang punya bidang seimbang gitu. Jadi nggak cuma satu bidang aja yang dia kuasai gitu sih kurang lebih. Nah, tuh dengerin tuh teman-teman, kalian itu harus sering mengekspor ya seluruh kegiatan yang bisa mengembangkan kalian di berbagai aspek, bukan hanya ikut-ikut lomba-lomba aja nih. Istilahnya kita tuh harus seimbang ya di berbagai aspek gitu sebagai mahasiswa, apalagi calon mahasiswa berprestasi. Jadi untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu ternyata emang susah-susah gampang ya, Kak Asna.
tapi lebih ke perjuangannya aja sih yang memang harus sungguh-sungguh dan penuh tekad untuk menggapai gelar itu gitu. Karena penuh perjuangan, boleh mau nanya lagi nih Kak, apa aja sih tantangan atau kesulitan yang dihadapi saat mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi? Dan gimana sih cara Kak Hasna untuk menghadapi tantangan tersebut? Oke, tantangan ya, jujur banyak banget. Jujur banyak banget teman-teman, karena ya kita mahasiswa berprestasi itu proses belajar, dan memang kadang proses belajar itu ya nggak semenyenangkan yang kita pikirkan gitu ya. Kesulitan yang aku hadapi, pertama ya mungkin teman-teman juga pernah ngalami ya, gimana kita ngerasa kurang di bidang tertentu. Aku juga ngalamin itu gitu. Yang aku alamin adalah aku ngerasa kurang dalam kemampuan penulisan karya ilmiah gitu. Karena lagi-lagi tadi aku singgung, aku banyak eksplorasinya itu di bidang public speaking, di bidang seni gitu ya. Nah, tapi ternyata aku malah kurang banget tuh di bidang penulisan ilmiah itu. Padahal aku perlu kemampuan itu untuk menulis gagasan kreatif yang baik gitu. Yang basisnya itu ilmiah. Nah, gimana cara aku menghadapi kesulitan itu adalah aku mengubah kelemahan aku itu justru menjadi sebuah kekuatan. Gitu. Aku mikir aku nggak bisa nggak jago nulis ilmiah, tapi aku jago ngomong. GK aku mungkin nggak sempurna gitu ya, gagasan kreatif yang aku buat secara ilmiah mungkin nggak sempurna, tapi aku jago ngomong, jadi aku bisa menjawab pertanyaan juri nih dengan baik pas presentasi. Aku juga bisa menarik juri sebagai audiens pas presentasi gitu. Jadi aku bisa memaksimalkan kekuatan aku, dan tapi aku nggak membiarkan juga kelemahan aku udah gitu lah. Udahlah biarin, aku nggak bisa menulis ilmiah, udah biarin aja. Tapi aku juga tetap asah kelemahan aku supaya bisa lebih baik lagi gitu. Dan kedua, apa ya, kesulitan yang aku hadapi adalah kesulitan dari diri aku sendiri sih, dari diri aku sendiri. Nah ini mungkin teman-teman juga sering ngalamin ya, rasa ragu, insecure gitu ya. Aku pas pertama kali di finalis bahkan kayak mikir, ini perwakilan dari setiap fakultas hebat-hebat banget gitu. Aku intimidating, padahal mereka juga nggak ngapa-ngapain, tapi aku merasa terintimidasi gitu. Karena ya itu insecure aku sendiri gitu ya. Dan itu insecurity itu yang bikin siapa aku gitu, yang menghilangkan siapa ya aku juga gitu. Jadi cara aku menghadapi ya saat itu adalah aku tegaskan dulu nih, kalau aku nggak boleh insecure gitu. Aku harus fokus ke tujuan aku. Di sini aku mau belajar. Kalaupun memang ada banyak orang yang lebih hebat dari aku, ya kenapa? Justru itu sebuah kelebihan. Aku bisa belajar dari mereka gitu. Dan pas aku ngedown juga, aku tips dari aku nih ya, mungkin untuk teman-teman sobat ngulik di rumah, teman-teman harus cari coping mechanism teman-teman. Gimana sih teman-teman cara teman-teman bangkit gitu ya? Kalau aku sendiri ketika aku lagi insecure, ketika aku lagi ngedown, lagi stres, itu adalah caranya dengan ngobrol sama orang yang terdekat aku. Jadi ketika prosesnya itu, proses Pilmapres yang panjang itu, dengan coping mechanism yang udah aku temukan, aku bisa menghadapi juga tuh proses ngedown aku tuh bisa bangkit lagi dengan cara memanfaatkan coping mechanism aku. Ngobrol sama teman-teman aku, ngobrol sama orang-orang terdekat aku. Itu sih kurang lebih dua hal utama ya kesulitan yang aku hadapi waktu Pilmapres. Oke, keren banget nih Kak. Nah, dan bener banget sih Kak yang Kakak singgungin tentang insecure tuh, Kak, sepertinya banyak banget nih sebagian besar orang-orang yang meng-compare insecure-nya dengan kelebihan orang lain, padahal kan nggak balance ya nge-compare kelemahan diri sendiri dengan kelebihan orang lain gitu. Dan bener banget, kita harus bisa menjadikan kelemahan kita menjadi suatu kelebihan diri kita sendiri ya. Dan pastinya sebenarnya tantangan atau kesulitan itu pasti selalu akan menemani kita di masa apapun ya Kak ya. Jadi untuk teman-teman nih tetap semangat ketika mengikuti seleksi MAPRES nantinya ataupun seleksi kegiatan apapun dimanapun itu. Oke, untuk next question ini ada berkaitan ini Kak dengan yang pertanyaan sebelumnya. Nah, sebelumnya kan ketika Kak Hasna nih ikut seleksi MAPRES, pasti ada up and down-nya ya Kak ya. Apa sih yang membuat Kak Hasna tetap termotivasi dan konsisten untuk menikmati proses alurnya, sehingga akhirnya Kak Hasna bisa terpilih menjadi sebagai mahasiswa berprestasi? Oke, berkaitan dengan motivasi ya. Yang bikin aku tetap konsisten di perjalanan Mapres yang panjang banget ya,
pertama adalah diri aku sendiri tentu ya, karena semua dorongan dari luar, dari eksternal, dari teman-teman kita itu nggak akan mempan kalau kita nggak mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Dan aku juga punya sebuah prinsip untuk selalu berkomitmen terhadap apa yang kita mulai. Dan menurut aku ini prinsip penting banget buat kita, baik dalam segi ini ya, dalam kegiatan kampus, pasca kampus, bahkan hidup kita sendiri gitu. Dan prinsip inilah yang bikin aku nggak mudah menyerah gitu. Aku udah memulai proses mapres ini, aku mengajukan diri, mendaftarkan diri, dan melakukan semua kegiatannya, aku harus berkomitmen gitu. Apalagi aku pegang amanah dari departemen dan fakultas. Seperti itu sih kurang lebih. Dan kedua adalah orang-orang terdekat aku. Ya walaupun kita stand out untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi menurut aku memang pada dasarnya kita butuh orang lain juga. Jadi ya aku cukup termotivasi dan konsisten itu dorongannya adalah dari orang terdekat aku, dari keluarga aku, kemudian teman-teman aku, bapak ibu dosen juga yang selalu dukung aku, kasih aku bimbingan. Jadi dari orang-orang terdekat itulah aku bisa terus maju, bisa terus termotivasi gitu di setiap prosesnya. Dan yang ketiga adalah keluarga mahasiswa berprestasi itu sendiri. Ini aku kaget sih jujur, karena aku juga nggak expect bisa dapat keluarga gitu loh di rangkaian itu. Ini kan sebenarnya rangkaian kompetisi ya bisa dibilang ya. Mapresnya rangkaian kompetisi, tapi aku justru nggak berkompetisi. Aku malah dapat keluarga gitu di situ. Keluarga teman-teman finalis IPB ya, itu aku sadar bahwa ternyata kita masing-masing punya masalah, kita masing-masing punya beban, tapi ya kita nggak membandingkan beban satu sama lain, justru kita saling menguatkan. Kita nggak bersaing, tapi justru kita saling bahu-membahu gitu. Rasanya bukan lagi kompetisi gitu, tapi ya ini kayak komunitas aja untuk belajar bareng gitu. Jadi ya itulah kurang lebih tiga pihak yang benar-benar bikin aku termotivasi selama rangkaian mapres. Waduh, mantul ya, mantap betul nih. Dengan segala up and down yang dialami oleh Kak Hasna, Kak Hasna sendiri tuh masih bisa gitu terus meyakinkan diri sendiri untuk berjuang dan konsisten sampai akhirnya semua terbayarkan ya oleh gelar yang Kak Hasna dapat sekarang. Oke Kak, gelar mahasiswa berprestasi di FEM IPB itu tentu merupakan suatu predikat yang membanggakan ya pastinya. Tapi pasti kakak nggak akan berhenti sampai di situ kan ya kan? Nah selanjutnya apa sih kak rencana kakak ke depannya setelah mendapat predikat dari mahasiswa berprestasi itu kak? Oke, nah ini kadang ya orang udah mencapai goals terus udah gitu merasa puas gitu ya. Pun di mahasiswa berprestasi kadang juga ada lah yang merasa udah dapat title, udah dapat predikat ya. Terus udah gitu. Cuma kalau menurut aku sendiri ya mahasiswa berprestasi ini sebenarnya milestones aja gitu, batu loncatan aja gitu. Aku masih ada goals lagi ke depannya. Dan kalau boleh cerita, mungkin goals aku itu sebenarnya aku ingin jadi sociopreneur ya. Jadi entrepreneur yang memang bukan cuma orientasi profit, tapi juga orientasi manfaat gitu ya, dampaknya juga buat Indonesia. Dan aku pengen eksplorasi tuh semua ranah bisnis, mulai dari blue ocean, red ocean gitu ya, aku pengen eksplor di setiap sektornya, dan aku harap juga dari situ bisa tercapai tujuan aku untuk bisa bermanfaat lah ya untuk orang-orang sekitar, bisa kolaborasi juga sama teman-teman di sini, kolaborasi sama teman-teman mapres, teman-teman terdekat aku, kita bisa sama-sama buat sebuah bisnis yang memang bermanfaat buat orang lain. Itu sih mungkin mohon bantu diaminkan ya teman-teman sobat ngulik di rumah. Semoga teman-teman sobat ngulik juga bisa meraih goals-nya ya dan nggak mudah merasa puas dari apa yang sudah diraih. Oke, bener banget sih Kak. Berarti Kak Hasna bisa dikatakan termasuk mahasiswa yang sangat terplanning ya Kak. Ini kayak Kak Hasna udah paket komplit banget nih. Oke, ini mungkin question terakhir nih Kak. Ada nggak sih tips dari Kak Hasna untuk teman-teman mahasiswa kita nih Kak, khususnya yang menonton podcast ini, yang ingin mengikuti jejak Kak Hasna agar bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi? Ada nggak Kak untuk tipsnya? Tips ada dong. Oke, tips dari aku ya. Pertama, ini tips yang paling penting. Teman-teman simpan baik-baik ya. Pertama adalah start with why. Nah, jadi teman-teman, dalam bukunya Simon Sinek, ada yang namanya The Golden Circle nih teman-teman. Itemnya itu ada what, how, dan why. Why ini adalah sebuah pertanyaan inti yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman memulai sesuatu. Teman-teman tanyakan dulu nih, kenapa sih teman-teman pengen jadi mahasiswa berprestasi?
Apakah cuma title gitu ya supaya bisa dimasukin ke LinkedIn gitu misalnya, atau supaya di storyin sama teman-teman gitu, sama teman-teman yang lain gitu. Nah, itu teman-teman harus pertanyakan, karena pertanyaan why ini, inti why ini adalah fondasi buat teman-teman selama rangkaian seleksi. Itu teman-teman. Jadi seleksi mahasiswa berprestasi kan nggak pendek ya teman-teman, ya panjang banget gitu. Apalagi kalau teman-teman, amin ya sobat ngulik di sini ada salah satu gitu ya yang lanjut ke nasional, bahkan sampai ke internasional nanti gitu ya. Teman-teman harus berkomitmen dengan why-nya teman-teman itu. Dan kedua adalah eksplorasi diri ya teman-teman. Jadi sebagaimana aku udah menemukan kekuatan dan kelemahan aku, kemudian aku bisa minimisasi nih ya kelemahan aku dan maksimisasi kelebihan aku, teman-teman pun juga pasti bisa. Jadi teman-teman harus banyak explore, gak cuma ikut lomba-lomba aja, tapi ikut kegiatan yang lain, organisasi, volunteering, semua. Babat habis ya teman-teman ya, tapi tetap perhatikan manajemen waktunya ya. Dan dari eksplorasi diri teman-teman akan menemukan kekuatan dan kelemahan teman-teman. Baru setelah itu hal ini jadi bekal juga ya, bukan cuma buat capaian unggulan, tapi juga buat pengembangan diri teman-teman. Dan ketiga adalah persiapkan diri sedini mungkin nih. Bahkan menurut aku teman-teman dengerin teman-teman sobat ngulik di sini dengerin podcast ini juga sebuah persiapan ya, gitu. Karena persiapan ini kalau kata John Wooden ya, failing to prepare is preparing to fail gitu. Jadi ketika teman-teman nggak bersiap, artinya teman-teman bersiap untuk gagal gitu. Jadi itulah kenapa teman-teman harus persiapkan sedini mungkin, siapin gagasan kreatifnya, siapin capaian unggulannya, kemudian juga latih kemampuan bahasa Inggris, semua hal-hal persyaratan teman-teman udah bisa baca mulai dari sekarang ya panduannya. Dan jangan takut untuk sharing ya, bahkan teman-teman juga jangan ragu untuk nge-reach out aku di Instagram, di Line, kemudian di WhatsApp atau LinkedIn ya, di semua media apapun, insya Allah aku juga bisa berbagi sama teman-teman, bisa sharing ke teman-teman dan jadi bekal untuk teman-teman persiapan dalam seleksi mahasiswa berprestasi nanti. Udah sih kurang lebih tipsnya itu aja, 3 tips utama ya dari aku. Oke, itu dengerin teman-teman tips dari Kak Asna untuk menjadi mahasiswa berprestasi, mulai dari start with why, eksplorasi diri, dan persiapan diri sedini mungkin. Dan Kak Asna tadi sudah menyampaikan juga nih, kalian boleh nih untuk reach Kak Asna mulai dari IG, mungkin mau lebih kenalan lebih jauh gitu dari dengan Kak Asna, boleh nih teman-teman. Oke. Oke, ini nggak kerasa ya Kak Zal, kita sudah ngobrol lumayan lama nih sama Kak Hasna. Ini mungkin kalau nggak ada durasi, sebenarnya aku masih pengen banyak nanya hal sih ke Kak Hasna sebenarnya. Karena di episode kali ini tuh kayak bener-bener aku ngedapetin banyak banget nih insight yang kita dapetin untuk para sobat ngulik semuanya juga pas ini bener-bener sangat bermanfaat ya. Oke, gimana nih sobat ngulik? Tertarik nggak untuk jadi mahasiswa berprestasi? Pastinya tertarik dong ya. Dan satu hal lagi nih yang aku petik dari Kak Hasna, ketika kita meraih sesuatu prestasi, kita lihat dulu nih alasan dan dasarnya kenapa kita mengejar hal tersebut. Jadinya kitanya akan memaksimalkan proses sebaik mungkin, sehingga kita tetap termotivasi dan konsisten terhadap proses tersebut gitu. Jadinya jangan FOMO ya guys, tetap menjalankan tujuan sesuai dengan goals masing-masing ya. Wah, ternyata nih banyak banget nih yang insight yang kita dapetin pada episode kali ini. Oke, sebelum kita pamit, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Hasna yang udah bersedia dan meluangkan waktu Kak Hasna untuk sharing-sharing tentang dunia mahasiswa prestasi pada episode ini bersama aku, Kak Zalifa, dan juga para sahabat ngulik. Mungkin ini sebelum closing, aku mau Kak Hasna untuk memberikan closing statement nih Kak, untuk semua para penonton di sini dan juga untuk para sahabat ngulik. Oke, sebelumnya mau ucapin terima kasih juga ya untuk Devi, untuk Zalifa, untuk teman-teman yang udah mengundang aku, mempercayakan aku juga untuk sharing sama teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman Sobat Ngulik yang sudah dengerin. Semoga podcast ini juga bisa menjadi sebuah manfaat, jadi bekal untuk teman-teman meraih goals apapun itu ya, bukan cuma sebagai dalam proses pemilihan mahasiswa berprestasi aja gitu. Dan jangan ragu sih pesan aku ya. Karena tadi aku bilang aku nggak ada tuh namanya kepikiran jadi mahasiswa berprestasi, tapi pas aku mulai ternyata aku bisa ada di tahap ini juga. Jadi jangan insecure, jangan ragu, mulai aja dulu karena kita nggak ada yang tahu ya takdir kita nanti.
Udah teman-teman, semangat terus. Semoga bisa bermanfaat apa yang aku sampaikan. Sehat selalu dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih, Kak. Nah, buat Sobat Ngulik, karena kita udah di akhir statement, buat Sobat Ngulik nih, jangan lupa untuk terus tonton Ngopi Podcast di channel YouTube Center of Management, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke, dan jangan lupa juga untuk mendengarkan serial Ngopi Podcast yang gak kalah serunya di akun Spotify Future Star. Saya Devni dan rekan saya Zalifa pamit undur diri nih. See you guys. See you guys. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya